Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melike Syamarmuli dengan NIM 252503. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Indonesia Jamil Jambe Bukit Tinggi dari kelas PTIK 1A. Pada video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Struktur Komputer. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Budi Susmita Darmawati. Baik, komputer merupakan salah satu teknologi paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Hampir semua aktivitas mulai dari komunikasi, pendidikan, hingga industri tidak lepas dari peran komputer. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana komputer berkembang dan kemana arah perkembangannya di masa depan. Nah, sejarah komputer berawal dari alat hitung sederhana seperti abakus yang telah lama digunakan manusia sejak ribuan tahun yang lalu untuk melakukan perhitungan dasar secara manual. Memasuki abad ke-17, mulai muncul mesin mekanis seperti Pascalite, karya Blaise Pascal dan Leibniz kalkulator yang mampu melakukan operasi aritmatika secara otomatis. Pada abad ke-19, Charles Babbage merancang Analytical Engine, sebuah konsep komputasi yang dianggap sebagai cikal bakal komputer di masa depan, karena telah memiliki konsep input, proses, dan output. Kemudian pada tahun 1930-an hingga 1940-an lahirlah komputer elektromekanis dan elektronik seperti ENIAC yang digunakan untuk perhitungan ilmiah dan militer. Pada masa ini menandai peralihan besar dari perhitungan manual ke sistem komputasi otomatis. Secara umum, komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang saling bekerja sama. Komponen pertama ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertugas untuk mengeksekusi instruksi dan mengolah data. Komponen kedua ada memori utama atau RAM, yaitu tempat penyimpanan sementara bagi data dan program yang sedang dijalankan. Semakin besar kapasitas RAM, maka kinerja komputer akan semakin optimal. Nah, komponen yang terakhir yaitu ada namanya memori penyimpanan seperti hard disk atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Nah, selain itu juga ada perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Dan yang terakhir ada perangkat output seperti monitor, printer, dan speaker yang digunakan untuk menampilkan hasil dari pengolahan tadi. Nah, berdasarkan ukuran dan kemampuannya, komputer dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Pertama yaitu superkomputer, yaitu komputer dengan kemampuan pemrosesan yang sangat tinggi. Biasanya digunakan untuk penelitian ilmiah, simulasi cuaca, dan eksplorasi ruang angkasa. Yang kedua, ada yang namanya mainframe, yaitu komputer yang berukuran besar dan biasanya digunakan oleh perusahaan besar seperti bank dan perusahaan asuransi untuk mengelola dan mengolah data dalam jumlah besar. Dan yang ketiga, ada yang namanya mini komputer yang berukuran lebih kecil dari mainframe dan dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan. Dan yang terakhir adalah mikrokomputer, yaitu komputer pribadi seperti PC atau laptop yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa depan, komputer diprediksi akan semakin berkembang, yaitu dia lebih canggih, lebih interaktif, serta terintegrasi. Salah satu perkembangan penting adalah komputasi kuantum yang mampu memproses informasi jauh lebih cepat dibandingkan komputer konvensional, terutama untuk perhitungan yang lebih kompleks.
Selain itu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta machine learning akan semakin berperan dalam kehidupan manusia, mulai dari otomasi industri, kendaraan otonom, hingga asisten digital yang lebih pintar. Perkembangan nanoteknologi juga memungkinkan pembuatan komponen komputer yang lebih kecil, lebih kuat, dan lebih hemat energi, sehingga komputer menjadi semakin efisien. Sebagai kesimpulan, komputer telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari alat hitung sederhana hingga teknologi canggih yang kita gunakan saat ini. Dengan memahami sejarah, struktur, klasifikasi, serta perkembangan komputer, kita dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi di masa kini dan di masa depan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.